Halo Sobat Traveler, apa kabar? Salam pengelana. Apakah ada di antara sobat semua yang sudah pernah berada di terminal bis terpadu Pulau Gebang? Jika belum, jangan khawatir karena kali ini saya akan mengajak Sobat Traveler untuk berjalan-jalan sebentar di terminal ini. Sebelum nonton, pastikan Sobat Traveler subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Sobat Traveler, saat ini kita sedang dalam perjalanan menuju terminal bis terpadu Pulau Gebang di daerah Cakung, Jakarta Timur. Untuk memudahkan perjalanan dan agar tidak repot mencari tempat parkir, saya memakai jasa taksi online dari rumah dengan waktu tempuh perjalanan sekitar 1 jam. Sekarang kita sudah sampai. Area untuk menurunkan penumpang dari kendaraan kecil ada di lantai basement. Sejak masuk dari pintu basement sudah banyak orang yang menanyakan tujuan saya dan menawarkan tiket bis. Tapi karena beberapa hari yang lalu saya sudah membeli tiket secara online, sekarang saya hanya tinggal ke loket bis Sinar Jaya untuk check-in dan mendapatkan bukti tiket fisik. Dari sini kita naik ke lantai mezanin untuk mencari loket bis yang akan kita naiki. Saat ini saya sedang mencari loket bis Sinar Jaya yang akan saya naiki. Kita menggunakan eskalator untuk menuju lantai mezanin. Dapat dilihat banyak loket bis yang berjajar. Agak sedikit sulit bagi saya untuk menemukan loket Sinar Jaya terutama karena ini adalah kali pertama saya menaiki bis Sinar Jaya dari terminal Pulau Gebang. Cari dulu. Sejauh ini yang saya rasakan kondisi terminal terasa cukup nyaman. Lorong yang disediakan memiliki lebar yang cukup dan juga pendingin udara yang bekerja dengan baik. Antar lantai dihubungkan dengan eskalator sehingga memanjakan penumpang terutama bagi mereka yang membawa banyak barang. Cukup mudah untuk mencari loket bis karena posisinya yang berjajar rapi. Dan mereka pun menandai loketnya dengan tulisan yang jelas sehingga dapat dilihat dari jarak yang cukup jauh. Sekilas terminal bis ini lebih menyerupai pusat perbelanjaan. Sangat mantap. Ini adalah partner saya dalam setiap perjalanan dengan bis. Kami sama-sama memiliki kecintaan akan bis. Bahkan seringnya dialah yang merencanakan perjalanan kami. Mau kemana dan naik bis apa? Sekarang kita berada di lantai 1. Di sini terdapat ruang tunggu penumpang dan area parkir bis yang sedang menaikkan penumpang. Saya sedang mencari apakah bis yang akan saya naiki sudah datang atau belum. Terlihat sudah ada beberapa bis Sinar Jaya yang berjajar rapi dan bis saya pun sudah tersedia. Untung belum terlambat karena jam keberangkatan saya masih beberapa saat lagi. Masih ada waktu bagi saya untuk melihat-lihat area terminal. Sekeliling ruang tunggu yang dibangun dari dinding kaca benar-benar memudahkan calon penumpang untuk melihat bisnya ada di sebelah mana. Apalagi setiap bis memiliki desain dan warna yang khas sehingga tidak sulit bagi calon penumpang untuk mencari tempat duduk untuk menunggu dan memperkirakan bis yang akan dinaikinya ada di sebelah mana. Satu hal yang terkesan sepele namun ternyata memudahkan yaitu keberadaan pintu geser otomatis. Banyak dari calon penumpang yang sudah kerepotan membawa barang di kedua tangannya. Sehingga pintu otomatis sangat membantu mereka. Ini adalah suasana di bagian luar ruang tunggu atau lebih tepatnya di area parkir bis untuk menaikkan penumpang. Ini adalah area tunggu bis Setia Negara yang biasanya melayani trayek Jakarta Kuningan. Bis dengan warna kuning mencolok ini mudah dilihat oleh calon penumpangnya. Bis Setia Negara ini juga terkenal dengan kecepatannya.
Bahkan ada beberapa bis yang sempat menjadi viral di YouTube. Saya sendiri belum pernah mencoba bis yang satu ini. Kemudian di sebelahnya sudah ada juga bis dari PO Haryanto yang melayani angkutan penumpang ke arah Jawa Tengah. Tempat parkir bis untuk menaikkan penumpang didesain sedemikian rupa untuk memudahkan penumpang menaiki bis. Ketinggian lantai terminal diberi tambahan sedikit untuk mengurangi jarak dengan ketinggian pintu bis sehingga tidak dibutuhkan usaha yang terlalu banyak untuk menaiki bis karena perbedaan level ketinggian yang sedikit. Bangunan di depan saya adalah terminal kedatangan. Bangunan itu dipergunakan untuk menurunkan penumpang bis. Arus kedatangan dan arus keberangkatan sengaja dibuat terpisah untuk mengurangi tumpukan penumpang di dalam ruang tunggu, serta untuk memudahkan penumpang untuk mengawasi bisnya. Ini adalah area parkir bis Sinar Jaya. Salah satu dari bis ini adalah bis yang akan saya naiki. Saya akan mencoba bis Sinar Jaya tujuan Surabaya yang saat itu santer diberitakan sangat banter. Bahkan perjalanan Jakarta-Surabaya bisa ditempuh hanya 8 jam saja. Untuk trip report bisa klik link di atas atau link pada kolom deskripsi. Sinar Jaya adalah salah satu perusahaan otobus terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1982. Berkantor pusat di Bekasi, Jawa Barat, Sinar Jaya sudah mengembangkan sayapnya untuk melayani kebutuhan yang beragam akan transportasi, seperti misalnya dengan menyediakan jasa bis wisata, bis antar jemput karyawan, dan juga bis kota. Nama resmi Terminal Pulau Gebang adalah Terminal Bis Terpadu Sentra Timur Pulau Gebang. Terminal bis tipe A ini terletak di daerah Cakung, Jakarta Timur dan diresmikan pada akhir tahun 2016. Terminal Pulau Gebang ini merupakan bangunan baru yang memulai proses renovasinya pada tahun 2009. Setelah beberapa tahun dikerjakan, Terminal Pulau Gebang ini selesai dibangun dan menjadi terminal bis terbesar di Asia Tenggara. Terminal Pulau Gebang ini dibangun untuk menggantikan Terminal Pulau Gadung yang dianggap sudah tidak layak beroperasi dan untuk menghilangkan titik kemacetan yang terjadi di sana. Sehingga setelah diresmikan pada Desember 2016, pada bulan Januari 2017 seluruh bis antar kota antar provinsi diwajibkan untuk masuk ke Terminal Pulau Gebang untuk menjemput dan menurunkan penumpang. Ada 3 bangunan utama di Terminal Pulau Gebang ini. 1 untuk keberangkatan, 1 untuk kedatangan, dan 1 lagi bangunan khusus untuk melayani angkutan Transjakarta. Bagi sobat traveler yang akan kesini untuk pertama kalinya, jangan lupa untuk membaca papan petunjuk dengan teliti sehingga tidak menunggu di bangunan yang salah. Di terminal kedatangan di depan saya, terlihat ada 1 bis yang baru datang dan sedang menurunkan penumpang dan membongkar bagasi. Pada saat saya berada di sana tidak banyak bis yang datang dan pergi. Sehubungan dengan isu kesehatan yang merebak, Terminal Bis Terpadu Pulau Gebang sempat dibatasi jam operasinya hanya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Tapi sejak awal Juni 2020, terminal ini sudah dibuka kembali selama 24 jam. Namun menurut pengelola kondisi terminal masih sepi karena terkait dengan belum banyaknya orang yang bepergian mengingat dibutuhkannya surat izin keluar masuk untuk penumpang bis. Pada masa pembatasan sosial berskala besar atau yang umum disingkat PSBB, layanan bis antar kota antar provinsi se-Jabodetabek hanya dilayani di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Pulau Gebang hanya melayani calon penumpang yang hendak bepergian karena kepentingan yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan terkait dengan penyediaan transportasi untuk layanan perjalanan penumpang bukan mudik. Bagi calon penumpang yang hendak melakukan perjalanan harus dibuktikan dengan adanya bukti beberapa surat, salah satunya yaitu harus ada surat tugas dari perusahaan dan hasil tes CPR dari rumah sakit yang hasilnya negatif. Untuk mendukung hal tersebut, pengelola Terminal Pulau Gebang membuka checkpoint untuk memeriksa kelengkapan calon penumpang. Tidak jarang ada penumpang yang terpaksa tidak diizinkan untuk menaiki bis karena persyaratan yang kurang lengkap. Baiklah sobat traveler, inilah sekilas tentang Terminal Bis Terpadu Pulau Gebang. Salah satu terminal bis terbaik di Indonesia. Semoga dapat bermanfaat bagi sobat semua. Jangan lupa untuk like video ini dan berikan komentar terbaik sobat traveler semua. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Salam pengelana.